Shalom, haleluya, puji Tuhan, sehat, segar, bersemangat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam sorga, sungguh Tuhan, kami senantiasa mengingat segala kebaikan-Mu, penyertaan-Mu, berkat-berkat-Mu, perlindungan-Mu, tuntunan-Mu dalam hidup kami di tengah-tengah masa yang sulit ini Tuhan. Senantiasa Engkau memperhatikan dalam hidup kami. Bapa yang baik, sebentar firman-Mu akan disampaikan, berkati mulut lidah hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Bahkan kami semua yang saat ini diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu itu yang menjadi kekuatan, firman-Mu itu yang menjadi penghiburan, firman-Mu itu yang memberikan sukacita di dalam kehidupan kami. Kami serahkan jalannya pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu bersyukur dan berserah. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, pada hari ini saya ingin menyampaikan tentang untuk yang letih, lesu, dan berbeban berat. Ya. Untuk yang letih, lesu, dan berbeban berat. Mari kita baca terlebih dahulu dalam Matius 11 ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mengerti, Tuhan mengetahui bahwa di masa-masa akhir ini ada begitu banyak orang yang mengalami keletihan, kelesuan, dan mengalami beban berat. Sebab itu Tuhan memberikan satu tawaran. Sekarang tergantung dari kita masing-masing mau menerima, mau menyambut atau tidak. Ya. Sebab apa saudaraku? Kita ini sedang menjalani hidup dalam dunia. Dan hal-hal seperti ini mungkin saja bisa terjadi. Ya. Tetapi kita harus mengetahui apa penyebabnya dan terimalah tawaran dari Tuhan. Sama kalau kita melihat seorang anak waktu menghadapi permasalahan sebatas umur dia mengalami hal-hal yang berat bagi dia. Hal-hal yang mungkin bisa mengecewakan bagi anak itu, bahkan menyakitkan. Tetapi saat si anak itu mendengar, ya, mendengar sang ayah berkata, "Mari nak, aku bantu kamu, aku tolong kamu." Itu seorang ayah yang kemampuannya sebagai seorang ayah ada batasnya. Tetapi si anak langsung begitu bersukacita karena ada yang mau menolong. Jadi si anak menyambut tawaran sang ayah dan memberikan semua kepada sang bapak. Begitu juga Tuhan hari ini memberikan tawaran bagi mereka yang mengalami hal-hal seperti ini. Nah, kita akan bahas di dalam kitab Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Ini yang kita akan bahas. Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Demikian firman Tuhan, Dia, artinya Tuhan, memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. 30, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. 31, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Di sini kita melihat
orang-orang muda menjadi lelah. Padahal orang muda kita tahu tenaganya, semangatnya itu masih full, saudaraku. Tapi Tuhan mengatakan mereka kan menjadi lelah. Teruna-teruna jatuh tersandung. Terus di ayat 3, tetapi, nah, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Jadi saudaraku, manusia itu bisa mengalami ini. Tetapi kalau manusia yang terbatas ini menanti-nantikan Tuhan, maka dia akan mendapat kekuatan yang baru. Nah, saya coba ingin membahas sedikit masalah ini, saudaraku. Romawi 1, prinsip segar dan lelah. Ya. Prinsip segar dan lelah. Untuk orang beriman, sebetulnya tidak perlu sampai lelah. Ya. Sebab kalau kita berjalan dengan Tuhan, itu pasti luar biasa. Karena Tuhan tidak pernah lelah, tidak pernah mengalami keletihan, ya, kepenatan. Enggak. Jadi kalau kita mengerti sebagai orang beriman, sebagai anak Allah, kita berjalan dengan Tuhan, pasti kita mengalami hal-hal yang luar biasa. Bukan karena kita. Tuhan memberikan satu contoh yang gamblang. Pokok anggur dan carang. Kalau carang ini mau lekat ke pokoknya, selama dia mau lekat, maka seluruh fasilitas dari pokok itu dia terima, dia dapatkan, saudaraku. Ya, dia dapatkan. Nah, orang bisa lelah atau segar berarti tergantung dari hubungannya dengan Tuhan. Jelas ya, saudaraku? Jadi orang bisa lelah atau tetap segar, itu semua tergantung dari hubungannya dengan Tuhan. Selama carang lekat dengan pokok, dijamin saudara. Dia akan tetap segar, bahkan dia berbuah di tengah-tengah masa yang sulit. Ya. Kalau kita melihat jaminan Allah tadi di dalam Yesaya 40, ayat 29-31, kita melihat kekuatan Allah yang tidak terbatas, satu ayat di atasnya, ayat yang ke-28. Yesaya 40 ayat yang ke-28. Dikatakan demikian, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujungnya. Perhatikan, ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Jadi kita mesti mengerti, menyadari bahwa itulah Allah kita. Kalau kita lekat, kita hubungan baik dengan Tuhan, maka kita bisa menyadari, ternyata saya sedang membangun hubungan dengan satu pribadi yang begitu luar biasa. Kita sedang berhubungan dengan pribadi yang sangat luar biasa. Sebab itu saya katakan tadi, sebenarnya orang beriman tidak perlu sampai lelah. Kalau dia berjalan dengan Tuhan, Tuhan pasti menolong kita. Romawi 2. Dalam hal apa saja orang bisa lelah. Ya. Dalam hal apa saja orang bisa lelah. Tergantung dari orangnya dan beban yang ditanggungnya. Kadang-kadang sekalipun bebannya sedikit dan kecil, artinya ringan, tetapi sebab hubungan dengan Tuhan tidak baik, sehingga menjadi lemah, mudah lelah, bahkan putus asa. Bisa juga karena bebannya terlalu berat dan terlalu lama. Sebab itu kita melihat satu,
menderita susah dalam pekerjaan rutin. Ya, pekerjaan rutin itu saudara bisa membosankan, ya, bisa membosankan. Ya. Terus kerutinan ini selama bertahun-tahun, apalagi di dalam kerutinan itu ternyata mendapat kegagalan lebih kali, saudara. Sudah rutin membosankan, gagal lagi, ya, gagal lagi. Orang seperti ini gampang sekali stres, saudara. Gampang sekali lelah. Yang kedua, hidup sehari-hari yang hidup sehari-hari yang menjadi beban yang terus-menerus. Ya. Memang saudaraku, dalam hidup sehari-hari ada beban yang harus kita atasi setiap hari dan terus-menerus selama kita hidup dalam dunia. Saya ambil contoh. Belanja yang rutin. Ya. Kita perlu belanja yang rutin. Apalagi sebagai ibu rumah tangga, beli beras, beli minyak, sayur mayur, lauk pauk, dan seterusnya. Ya, itu kalau tidak ditangani dengan betul, saudaraku, bisa jadi beban. Besok pagi bangun, aduh, beli ini lagi, aduh, beli ini lagi. Dan itu lama-lama menjadi beban. Tetapi saya katakan ya, kalau kita dengan Tuhan ada banyak kreasi-kreasi dari Tuhan sehingga membuat kita bersuka cita. 3, dalam duka cita yang besar, dalam duka cita yang besar dan tidak ada sumber penghiburan. Mengalami duka cita yang besar dan tidak ada sumber penghiburan. Ini yang membuat orang tersebut lelah, letih, lesu, saudara. Akhirnya tertunduk dia. 4, dalam kegagalan dan tidak ada jalan keluarnya. Ya. Seringkali begini, saudara. Orang bisa mengkritik tapi tidak memberikan solusi. Ya, ya kamu sendiri sih salahnya, kenapa begini? Nah, kita mengkritik, kita mengarahkan, tapi kita memberikan solusi. Ini tidak. Jadi dalam kegagalan dan tidak ada jalan keluarnya. 5, tidak punya tujuan hidup. Sehingga semua membosankan. Nah, kalau hal-hal ini semua terjadi, hanya ada satu jawabannya. Ya, hanya ada satu jawabannya. Dan Paulus memberikan resep ini, saudaraku. Ya, coba kita lihat di dalam kitab Filipi 4 ayat yang ke-13. Paulus mengerti dalam keadaan kesulitan, di dalam keadaan kekurangan, bahkan di dalam kelimpahan pun Paulus mengerti. Dan Paulus mengerti betul kepada siapa dia menaruh pengharapan itu. Filipi 4:12 dan 13. Aku tahu apa itu kekurangan. Aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Tuhan yang memberi kekuatan, ya, yang memberi kekuatan kepadaku. Sebab yang Romawi 3, sebab rohani yang membuat orang lelah. 1, dosa. Ini nggak bisa dipungkiri, saudara. Ini sumber utama dari kelelahan hidup. Mengapa? Dosa ini membuat putus hubungan dengan pribadi yang sangat luar biasa, sangat kuat, sangat memperhatikan,
tapi dia tidak bisa melihat dosa. Dikatakan Allah itu terang, di dalamnya tidak ada kegelapan. Jadi kalau satu orang melakukan pelanggaran, dipastikan dia putus hubungan dengan Tuhan, sehingga dia kehilangan sumber damai, sumber sejahtera, sumber kekuatan, sumber segala yang baik hilang. Nah, sebab di surga tidak ada orang lelah. Tetapi saudaraku, orang-orang di surga bersukacita selalu dengan kesukaan yang tidak pernah habis. Jadi kalau orang itu hubungannya baik dengan Tuhan, dia berada dalam suasana surga, suasana sukacita yang luar biasa. Nah, kita melihat saudaraku, kalau sebaliknya, maka suasana-suasana yang lain dan tidak ada jaminan dari Tuhan. 2 ayat kita baca Roma. Roma 3 ayat 17. Ya. Roma 3 ayat 17. Dan jalan damai tidak mereka kenal. Gak bisa saudara, gak bisa. Pasti mengalami kelelahan. Pasti mengalami kegelisahan. Di mana ada dosa, langsung mengalami itu. Di dalam Yesaya 48 ayat yang ke-22 dikatakan tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Firman Tuhan. Ya. Tidak ada saudara. Pasti tidak ada. Sebab itu ini sumber utama secara rohani yang membuat orang itu lelah. Ya. Sebab itu setiap kita hendaknya hidup dalam kekudusan. Saya beri contoh peristiwa yang sedang Tuhan Yesus hadapi. Tuhan sedang berbincang-bincang dengan perempuan Samaria. Dan kita tahu perempuan Samaria ini seorang perempuan yang tidak baik. Secara jasmani dia bisa memuaskan keinginannya. Bahkan waktu Tuhan tanya, waktu terjadi perbincangan, beri aku Tuhan air hidup itu supaya aku nggak ngambil terus air itu. Terus Tuhan tunjuk, Tuhan beritahu sumber utamanya itu kalau ingin mengalami sungai air hidup yang terus memancar, Tuhan berkata, bawa ke sini lakimu. Saya nggak punya suami, betul apa katamu? Sebab yang sekarang sudah ke-6. Kaget dia, terkejut. Tapi pada waktu dia membereskan, maka sumber sukacita, aliran sukacita itu terjadi. Di dalam Yohanes 4, 13, 14 nanti saudara baca. Aliran sukacita, kegembiraan terjadi. Loh sebelumnya apa enggak sukacita? Kesukaan seseorang di dalam dosa, sekalipun sedang tertawa, tapi hati mengalami duka cita. Ya. Hati mengalami kekosongan, kehampaan. Tertawa sebentar, tapi hati mengalami kekosongan. Yang kedua, sebab-sebab rohani yang membuat orang lelah. Yang kedua, tidak punya iman atau imannya luntur. Ya, seperti anak sulung. Nah, anak sulung ini aneh saudara. Dia punya adik, adiknya ini jahat. Bapaknya belum mati saudaraku. Tapi si adik ini sudah meminta warisannya. Dia dapat, berarti sekarang sisanya itu milik si sulung kan. Karena bagian si adiknya si bungsu ini sudah diambil. Tapi si sulung nggak punya iman. Sebab itu pada waktu adiknya datang, pulang, bapaknya bikin pesta, marah dia. Marah. Coba kita lihat supaya kita jelas saudara. Lukas 15, perhatikan percakapan bapak
dan si anak. Lukas 15 ayat yang ke-29 sampai 32. Dikatakan demikian, tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapak dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Ini disiplin, saudara, bagus. Tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapak yang telah memboroskan harta kekayaan Bapak bersama dengan pelacur-pelacur, maka Bapak menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Ini protes daripada si anak kepada sang Bapak. Aku ini bertahun-tahun loh Bapak, tapi Bapak nggak pernah memberi aku seekor kambing. Terus bapaknya menjawab, kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Tidak, kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Haleluya. Sampai Bapak bilang, kamu ini patut bersukacita. Sebab apa yang ada sekarang ini milikmu semua. Cuman tidak dilanjutkan. Seandainya dilanjut, oh Bapak, terima kasih Bapak. Baru si anak ini sadar. Jadi saudaraku, ya, tidak punya iman, dia kerja dengan susah payah, dengan terus melihat adiknya disambut begitu, dia marah. Ya. 3, khawatir dan takut seperti Nabi Elia. Ini yang bisa membuat jadi lelah, letih, lesu saudaraku. Khawatir. Sebetulnya atau seharusnya Elia tidak perlu khawatir. Sebab ia mempunyai hubungan baik dengan Tuhan. Waktu satu Elia menghadapi 850 Nabi Hudan, Nabi Baal, Elia menang. Kalau secara hitungan matematik saudaraku, tidak mungkin. 1 melawan 850 bisa menang kalau bukan Tuhan yang menyertai. Nah, di sini Elia tertipu waktu Ahab menceritakan kepada Isabel apa yang terjadi dan Isabel langsung mengeluarkan ancaman. Nah, ini bahayanya. 1 Raja-Raja 19 ayat yang pertama sampai yang ketiga, ya. 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai yang ketiga. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Nah, perhatikan 3, maka takutlah ia Elia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tragis saudaraku. Sebelumnya begitu luar biasa. Kekuatannya penuh. Keberaniannya penuh saudaraku. Dia tantang Nabi Baal. Dia tantang. Menang. Sebab kalau Allah beserta, siapa lawannya? Enggak ada. Tapi begitu dia buka hati mendengarkan kata-kata yang negatif, nah setan kan ngomong, aku akan kembali menunggu waktu yang baik. Itu waktu pencobaan kepada Tuhan Yesus di Lukas 4 ayat yang ke-13. Ya. Setan selalu begitu.
Elia menang. Tunggu tanggal mainnya. Begitu dia sudah selesai, dia dengar perkataan Isabel. Jadi lemah. Bahkan di ayat berikutnya, Elia minta mati. Luar biasa, saudaraku. Nabi Allah yang begitu hebat, begitu luar biasa, minta mati. Kena ancaman seorang perempuan. Padahal Tuhan tidak pernah memberi roh ketakutan. Terbukti kan waktu Elia berkata Nabi Baal atau Allah yang hidup. Ya, terbukti. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 7 itu Tuhan tidak pernah memberi roh ketakutan. Bahkan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4 roh Dia yang ada dalam kita lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia ini. Tapi Elia sudah mendengarkan perkataan-perkataan tipu daya dari mulut iblis lewat mulut Isabelnya. Sekarang kita melihat Romawi 4. Sumber kekuatan supaya tidak lelah. Ya. Sumber kekuatan Romawi 4. Sumber kekuatan supaya tidak lelah. 1. Hubungan baik dengan Tuhan. Ditandai dengan apa? Kalau kita hubungan baik dengan seseorang, pasti kita suka berkomunikasi, ya, ngobrol bersama, mungkin kunjungan, ya, dan seterusnya. Sehingga kita mengerti, menjaga hubungan itu, dan kita sadar bahwa orang ini tidak suka kalau kita melakukan seperti ini. Nah, hubungan baik dengan Tuhan, bisa berdoa dengan betul, yaitu berdoa di dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 23. Nah, kalau kita berdoa di dalam roh dan kebenaran, sehingga hidup rohani selalu kuat, selalu segar. Jadi pada waktu ada problem, pada waktu ada masalah, kita sudah diberitahu bahwa kita punya sumber kekuatan, yaitu berdoa di dalam roh. Roh kita berdoa dengan keluh kesah yang tidak terkatakan. Ya, kita berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Sehingga kita menjadi segar, menjadi kuat, sebab di hadapan hadirat Tuhan ada kekenyangan, ada sukacita yang berlimpah-limpah. Tidak mungkin kalau kita menghadapi sesuatu seperti contoh begini. Waktu Tuhan Yesus berada di Taman Getsemani, itu sudah jelas. Dia sedang menghadapi problem yang begitu berat, begitu luar biasa. 3 muridnya tidur. Tapi Tuhan berdoa sungguh-sungguh, akhirnya malaikat datang memberi kekuatan. Tuhan menang. Tuhan sukses. Tapi ketiganya ini mengalami ketakutan. Ya. Terutama Petrus. Sampai bersumpah tidak kenal. Karena tidak berdoa. Yang kedua, B. Bisa makan roti surga. Artinya begini, bisa baca firman Tuhan dengan penuh sukacita. Ya, haleluya. Sebab di saat kita membaca firman Tuhan, itu roti hidup. Tuhan Yesus berkata, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap perkataan Tuhan. Ya, perkataan firman itu membuat kehidupan. Ya. Sebab kalau firman kita dengar, kita baca, timbul iman. Timbul iman. Dan bagi orang yang bisa percaya, tidak ada perkara yang mustahil. Artinya orang beriman menghadapi masalah, tidak ada yang mustahil bagi orang tersebut. Pasti menang. Adakah sesuatu yang mustahil bagi Allah? Dan adakah sesuatu yang mustahil bagi orang yang bisa percaya? Enggak ada, saudaraku. Ya, haleluya. Jadi kita melihat
kalau kita sampai tidak bisa baca firman Tuhan dengan sukacita, cari penyebabnya. Kalau secara jasmani, kalau anak kita sehat, saudaraku, pasti suka makan. Pasti minta, makan, lapar. Jam-jam tertentu pasti minta makan. Tapi kalau sudah jam makan, dia tidak minta makan. Sampai malam juga tidak makan. Sampai mukanya murung. Loh, orang tua yang bijaksana, orang tua yang memperhatikan, dia pasti buat, ini pasti anak ini gak sehat. Pasti anak ini ada sesuatu dalam tubuhnya. Nah, orang tua bisa mendeteksi. Begitu juga kita, saudara. Kalau kita sudah tidak suka makan, berarti kita sedang mengalami sakit secara rohani. Cari penyebabnya. Supaya kita bisa menikmati kembali itu firman Tuhan. Ya. Haleluya. 3, C. Beribadah. Nah, orang yang rohaninya sehat suka. Ada sebagian yang masih lewat live streaming, saudara. Ada yang tatap muka, hadir di rumah ibadah. Apapun, mungkin saudara bisa tatap muka, bisa hadir ibadah, atau belum bisa jadi ibadah secara online. Tetapi begini saudaraku, kalau kita ibadah online, pastikan bahwa kita ibadah dengan betul, dengan sukacita. Bukan hanya sekedar memenuhi kewajiban, apalagi memenuhi absensi, saudaraku. Ya, bukan sekedar itu, tapi memang menjadi satu kebutuhan untuk beribadah sekalipun tanpa pengawasan. Enggak, aku butuh ibadah, aku perlu ibadah. Nah, dia pasti menyediakan waktu yang terbaik. Bukan sekedar mendengar, tapi betul-betul ibadah. Mencerna. Ya. Sebab, saudaraku, Ibrani 10:25, jangan meninggalkan ibadah seperti yang biasa dikerjakan oleh orang. Ya. Kita ibadahlah dengan betul. Kalau kita bisa ibadah hadir secara tatap muka langsung di dalam satu gedung, bersyukurlah. Karena kita bisa melihat suasana pujian di sekitar kita, kanan kiri. Kita bisa konsentrasi, mendengarkan firman Tuhan. Jangan waktu ibadah kita chatting, kita buka WA, kita isi Facebook, saudaraku, di medsos dan lain sebagainya. Percuma ya, ibadah dengan betul. Sebab orang yang rohaninya sehat, dia suka ibadah, ya, suka ibadah. Kalau ibadah dengan betul, saudaraku, indah. Yang kedua sekarang, tadi satu, hubungan baik dengan Tuhan. Yang kedua, tahu tujuan hidup. Seperti keledai Isakar. Kejadian 49 ayat 14 sampai 15. Kejadian 49 ayat 14 sampai 15. Saya ceritakan waktu itu Isakar diberi beban, nggak mau. Dia tiarap begitu, nggak mau ngangkat. Tapi begitu selekasnya matanya bisa melihat bahwa beban ini akan berakhir di tanah yang permai, maka dia angkat terus, tidak pernah mogok. Isakar, Kejadian 49:14, Isakar adalah seperti keledai yang kuat tulangnya, yang meniarap di apit bebannya. Jadi dia tiarap, diberi beban tiarap. Dia nggak mau angkat. 15, ketika dilihatnya bahwa perhentian itu baik dan negeri itu permai, maka disendengkannya lah baunya untuk memikul, lalu menjadi budak rodi. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kalau kita tahu tujuan hidup seperti keledai Isakar, sekalipun beban itu berat, saya kata ikut Tuhan, bukannya bebannya ringan. Sebab kita berada di tengah-tengah keadaan atau
atau sikon seperti ini. Kita hidup benar, itu seperti kita melawan arus, saudara. Berat. Tapi kalau kita tahu, pikul salib ini akan berakhir di satu tempat yang indah, maka kita akan pikul. Maka kita dengan sukacita mau hidup dalam kebenaran. Dalam beberapa ayat ini kita membaca, saudaraku, kalau kita punya tujuan hidup yang jelas, kita sungguh-sungguh menyucikan diri. 1 Yohanes 3 ayat yang kedua dan 3. 1 Yohanes 3 ayat 2 dan 3 dikatakan demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. 3, perhatikan, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Di ayat 2 tadi dikatakan kita nggak tahu, kita disebut anak Allah, tetapi belum nyata keadaan kita. Belum nyata, saudaraku, belum nyata. Baru nyata saat Kristus menyatakan dirinya. Tetapi orang yang punya pengharapan, orang yang punya iman, saudaraku, dia mau menyucikan dirinya sehingga menjadi kuat. Menjadi kuat di tengah-tengah rintangan, di tengah-tengah kesulitan, kuat. Satu kali dia punya pengharapan. Kalau Kristus menyatakan dirinya, nah kita baru full kelihatan begitu, saudara. Haleluya. Paulus memberitahu juga Galatia 2 ayat yang ke-20. Galatia 2 ayat 20, nanti saudara baca. Filipi 1 ayat 21. Ya. Galatia 2 20, Filipi 1 21. Ya. Sehingga saudaraku bisa didapatkan hidup yang kuat dan anti lelah. Haleluya. Ini pengharapan kita. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 2 tadi, itu biar kiranya termeterai dalam pengharapan kita. Ya. Bahwa kita adalah anak-anak Allah. Mana buktinya? Buktinya kok saya susah. Kalau anak Allah kan nggak mungkin. Kalau anak Pak Presiden pasti dijamin kan. Ini anak Allah gimana? Saudaraku. Belum nyata memang, belum nyata. Tetapi saudaraku, kita tahu. Nah, kita yakin, kita percaya. Apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Luar biasa. Sebab itu di ayat 3, kalau kita punya pengharapan seperti ini, kita pasti menyucikan diri kita. Kita nggak mau tukar surga yang kekal dengan kesukaan yang sementara. Kita nggak mau tukar, saudara. Sebab ini janji yang luar biasa. Nah, di mana bisa lihat tujuan hidup yang jelas? Pak, di dunia ini di mana kita bisa melihat tujuan yang jelas, tujuan hidup yang jelas? Dari firman Tuhan. Firman Tuhan itu memberitahu, saudara. Ya. Dari firman Tuhan yang kita baca, dengan pengurapan dari Roh Kudus, ya, hidup dipimpin di dalam Roh, firman Tuhan itu lengkap, jelas. Kita memang di dunia ini, kita memang memikul salib. Ya. Bahkan dikatakan, apa sih untungnya kamu mendapatkan seluruh dunia ini, tetapi jiwamu binasa. Artinya kita bekerja, tapi jangan menukarkan dengan keselamatan yang kekal. Sebab apa? Kita punya tujuan hidup yang jelas lewat kebenaran firman Tuhan, lewat iman kita.
lewat iman kita. Sebab itu Tuhan mengatakan, cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dari firman Tuhan yang kita baca, kita tahu tujuan hidup yang jelas. Dan Tuhan mengatakan, kalau kamu mau ikut aku, pikul salib, ikut aku, pikul salib setiap hari, ikut aku. Lukas 9 ayat 23, tadi di dalam Matius 16, 26, untuk apa? Dapat isi dunia. Terus Matius 6, 33, cari dahulu kerajaan Allah. Nah, lewat kebenaran firman Tuhan ini, kita memiliki satu tujuan hidup yang jelas. Seperti Musa pada waktu di Mesir enak saudara, mapan, diangkat jadi anak oleh putri Firaun. Ya. Tapi dia berkata, untuk apa sih menyukakan kesukaan dosa yang sementara, sebentar ini. Dia tidak mau dan tinggalkan Mesir yang berlimpah dengan kesukaan-kesukaan dunia. Dia mau terlibat dengan umat Allah. Karena dia punya pandangan tujuan hidup yang jelas, saudara. Kalau kita punya tujuan hidup yang jelas, kita tidak mudah dikelabui oleh setan. Kita tidak mudah dikelabui oleh iblis. Di dalam 2 Korintus 2, ya, 2 Korintus 2 ayat yang ke-11 dikatakan demikian. Supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita. Sebab kita tahu apa maksudnya. Haleluya. Sebab kita tahu maksudnya. Dari mana? Dari kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan menuntun langkah-langkah hidup kita sehingga kita tahu tujuan hidup kita dengan jelas, dengan betul. Haleluya. 3. Tumbuh dalam jalan Tuhan. Tumbuh dalam jalan Tuhan. Jangan keluar dari jalan Tuhan. Ya, Bapak Ibu, kalau kita melihat kereta api berjalan dalam rel yang sudah disediakan, selamat. Selamat sampai tujuan. Tapi kalau kereta api itu mulai keluar dari rel, celaka besar. Musibah besar. Begitu juga kalau kereta kehidupan kita ini berjalan dalam relnya Tuhan, dalam pimpinan Tuhan, kita akan selamat. Bahkan kita akan mencapai tujuan-tujuan hidup yang indah bersama dengan Tuhan. Tandanya apa? Kalau kita masih di jalan Tuhan, pasti ada tandanya. Hidup dipimpin dengan sejahtera. Saya beri contoh. Waktu Paulus ditangkap, masuk penjara. Kenapa Paulus tidak ngomel, tidak marah, saudara? Tapi justru Paulus nyanyi, bersukacita. Nah, damai sejahtera Allah yang melampaui akal pikiran kita, menuntun kita. Kita pasti orang kan berkata ini sudah stres. Dipukulin, disakiti seperti itu nyanyi. Coba kita melihat Filipi 4 ayat 4 dan 7. Ya. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Gampang Pak bersukacita Pak. Kalau usaha saya sukses Pak, rumah tangga baik, semua berjalan baik. Gampang Pak bersukacita. Tapi kalau hidup seperti Paulus, di dalam penjara digebukin, suruh bersukacita, nggak masuk akal. Nggak masuk akal, saudara. Nah, justru itu kalau kita di jalannya Tuhan, Filipi 4 ayat 7 dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Luar biasa, saudara.
Ya, kita memang nggak bisa bersuka cita. Secara daging kita nggak bisa suka cita. Tapi kalau kita berada di jalan Tuhan, Tuhan yang memampukan. Jangan kecil hati, jangan takut. Aku sudah mengalahkan dunia ini. Yohanes 16 ayat 33. Memang di dunia ini kita menderita sengsara, jangan takut. Tuhan berkata jangan takut. Ya kita ikuti saja. Kalau kita ada di jalan Allah, hidup ini penuh sukacita. Kita bisa bersukacita, penuh damai, penuh sejahtera, saudara. Saya beri contoh, Daud tetap di jalan Tuhan, sekalipun diolah, ya, masuk dalam sengsara yang gak menyenangkan. Tapi Daud tidak mau keluar dari jalan Tuhan, dia tetap berada di jalan Tuhan. Sekalipun dapat tawaran, dapat kesempatan untuk membinasakan orang yang menyakiti, tapi Daud tidak mau, tidak dikerjakan. Bahkan muncul kebenaran firman Tuhan itu yang menuntun jalan hidup Daud. Dia berkata, jangan mengusik, jangan menjamak orang yang diurapi oleh Tuhan. Selamat, artinya berada di jalan Tuhan, ya. Tumbuh di dalam jalan Tuhan. Tumbuh dalam jalan Tuhan bukan berarti tanpa kesukaran. Tapi kesukaran itu justru membuat dia makin bertumbuh, makin bersuka cita, makin memiliki pengharapan yang indah. Haleluya. Juga Yusuf diolah, dianiaya lewat saudara-saudaranya, difitnah oleh istri Potifar, sampai masuk penjara. Tetapi Yusuf tetap berada di jalan Tuhan. Akhirnya apa saudaraku? Berujung dengan kesuksesan. Yusuf naik menjadi wakil daripada Firaun. Percayalah, kalau kita berada di jalan Tuhan, Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa jalan kita pasti mulus. Tetapi di tengah-tengah kesukaran, kesulitan, Tuhan berjanji bahwa pencobaan, kesukaran yang sedang kita alami tidak pernah melebihi kekuatan kita. Justru Tuhan berkata, saat mengalami kesukaran, Tuhan sudah menyediakan jalan lepasnya. Coba kita baca Yakobus 1 ayat 2 dan ayat yang ke-12. Yakobus 1 ayat yang kedua. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Luar biasa. Haleluya. Haleluya. Biar kita bertumbuh dalam jalan Tuhan. Jalan salib. Nah, kita melihat saudaraku lebih lanjut, ya. 2 ayat terakhir ini kita akan baca Kolose 1 ayat yang ke-10. Ya. Kolose 1 ayat yang ke-10. Dikatakan demikian, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, baik menderita, baik susah, baik kekurangan, kita tetap berkenan di hadapan Tuhan dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, ya, ingat Tuhan membuat satu style. Hari mujur bergembira. Pengkhotbah 7 ayat 14, ya. Pengkhotbah 7 ayat yang ke-14. Haleluya. Dikatakan demikian. Pada hari mujur bergembira.
Tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah. Seperti juga hari mujur. Supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Jadi kalau kita beli sepatu, nggak mungkin kita beli sepatu yang kanan saja, nggak bisa. Kanan, kiri. Hari mujur, ada hari malang. Ya. Kalau hari mujur, bergembira. Kalau hari malang dikatakan di ayat 14 tadi, saudaraku, ini dijadikan Tuhan, artinya diizinkan oleh Tuhan. Kesimpulannya, ya, satu, masih bisa merasa lelah sebab kita belum sempurna. Jangan kita punya pikiran, saya kan sudah jadi orang Kristen, saya punya Allah. Gak bisa kan, gak bisa lemah, gak bisa lemah. Bisa, Elia bisa, saudara. Elisa sakit, bisa, saudara. Bisa mengalami. Tetapi kita tidak akan tumbang, tidak akan jatuh kalau kita tetap bertahan. Tuhan yang memberikan kekuatan. Sekalipun kita lelah, sekalipun kita letih, memang kita belum sempurna. Yang kedua, kalau tujuan hidup betul, masih tetap bisa kuat sekalipun lelah. Seperti siapa? Gideon. Malah, tapi dia terus semangat ya, kejar musuhnya. Dalam keadaan lelah, saudaraku. Tetapi masih semangat. Ya. Daud semangat. Ayo kita naik ke kawal orang Filistin. Dengan satu orang, satu pasukan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bisa. Haleluya. Haleluya. Kalau tujuan hidup kita betul, rintangan-rintangan di sekitarnya itu tidak mempengaruhi jalan kehidupan kita. Kita tetap terarah dengan mata memandang kepada Tuhan Yesus yang mengadakan dan yang menyempurnakan iman kita. Tujuannya jelas, saudara. 3, jangan lupa sumber kemenangan dan kekuatan kita adalah Tuhan. Bukan orang kuat, bukan backing kita, bukan duit kita, bukan pangkat kita. Tapi sumber kemenangan, sumber kekuatan kita adalah Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat 4, Sakaria 4 ayat 6. Ya. Jadi firman Tuhan pada hari ini, kalau ada yang letih, lesu, jangan putus asa, saudara. Apalagi mengambil tindakan-tindakan nekat. Mengakhiri hidup ini dengan bunuh diri, langsung masuk neraka. Mungkin problem dalam rumah tangga, ribut, sampai mengalami letih. Sudahlah, kalau begini terus lebih baik cerai. Jangan, saudaraku. Tuhan memberikan tawaran, terima tawaran Tuhan malam ini. Hari ini saya tidak tahu apa yang menjadi beban saudara, apa yang menjadi keletihan, kelemahan saudara. Tapi firman Tuhan kata, marilah kepadaku, datang kepada Tuhan dengan segala beban yang sedang kita hadapi. Datang kepada Tuhan. Tidakkah kau lihat Tuhan yang menjadikan langit dan bumi tidak pernah mengalami keletihan, kelesuan. Sudah datang, percaya, serahkan seluruh beban hidup kita kepada Tuhan. Maka kita akan keluar sebagai pemenang. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, mungkin ada di antara kami yang hari ini sedang mengalami keletihan, kelesuan, beban yang berat, sampai memiliki sikap enggan untuk hidup. Tuhan Yesus tolong, bukan satu kebetulan saat ini. Kalau ada yang mendengarkan firman-Mu, Tuhan, jaminan yang luar biasa, jaminan yang bisa dipercaya. Biar hatinya ditarik oleh Tuhan untuk datang kepada Tuhan, sehingga menerima pertolongan, menerima mujizat, menerima kelepasan. Kalau di dalam rumah tangga, Tuhan akan memberikan anggur yang baru. Di dalam pekerjaan, Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit di surga, mencurahkan berkat-Nya.
Kami percaya, kami yakin Tuhan. Tuhan sanggup memberkati umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Bapa yang sangat baik, kami berdoa, hamba-Mu berdoa. Di saat umat-Mu bekerja. Di saat umat-Mu mencari nafkah. Tuhan, campur tangan Tuhan terjadi dalam hidup umat. Tuhan yang menjadikan berhasil apa yang dikerjakan umat-Mu. Tuhan sertai, Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit, berkati dengan kelimpahan, dengan berkelimpahan. Kami percaya Tuhan Yesus, kami percaya sebab kami berharap kepada Tuhan yang mempunyai langit dan bumi. Berkati kesehatan umat-Mu, lindungi dari pandemi COVID ini Tuhan. Lindungi Tuhan, jaga. Tuhan berkati kesehatannya. Berkati rumah tangganya. Berkati keluarganya Tuhan. Terima kasih. Berkati masa mudanya ya Tuhan. Tuhan berkati. Juga dalam pelayanannya Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Kami sungguh bahagia sampai hari ini. Kami boleh menikmati, merasakan penyertaan Tuhan, kekuatan, berkat-berkat Tuhan, perlindungan yang luar biasa terjadi setiap hari dalam hidup kami. Sehingga kami boleh masuk saat ini sampai bulan yang keempat. Kami tetap melihat campur tangan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari umat Tuhan, kita mengangkat tangan kita. Umat Tuhan yang terkasih, terimalah saat ini berkat kasih dari Allah Bapa. Damai sejahtera sukacita dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kuat kuasa dalam persekutuan Allah Roh Kudus, limpah dengan karunia-karunia roh dan buah roh, menyertai perjalanan hidup kami, sehingga hidup kami senantiasa berkemenangan. Kami mengalami kemenangan bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena Tuhan ada di pihak kami. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat ini diberikan. Haleluya. Amin. Semua yang percaya katakan amin.